Selamat datang di media pembelajaran desain komunikasi visual. Mata pelajaran konsentrasi keahlian desain komunikasi visual kelas 11 DKV. Materi pembelajaran: elemen, prinsip dasar desain dan komunikasi. Materi: penerapan unity atau kesatuan, balance atau keseimbangan, composition atau komposisi, proportion atau proporsi, ritme atau irama, emphasis atau penekanan, simplicity atau kesederhanaan, clarity atau kejelasan, space atau ruang dalam lingkup desain komunikasi visual. Yang pertama yaitu penerapan unity atau kesatuan. Kesatuan atau unity dalam desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. Dengan memperhatikan prinsip kesatuan, karya yang kita buat bisa lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Contoh penerapan ini yaitu saat memilih ton warna pada sebuah desain, kamu bisa menggunakan color palette supaya tidak ada warna yang saling bertabrakan. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan jenis font yang sama atau setipe jika desain kamu banyak mengandung teks. Selanjutnya yaitu penerapan keseimbangan atau balance. A. Keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris tercipta ketika bobot semua elemen dalam desain didistribusikan secara merata di seluruh tata letak. B. Keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris lebih dinamis daripada keseimbangan simetris karena tidak bergantung pada elemen yang sangat cocok. C. Keseimbangan radial. Keseimbangan radial dibuat ketika elemen didistribusikan secara merata di sekitar titik pusat. Yang ketiga yaitu penerapan komposisi atau composition. A. Pola simetri menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Komposisi yang berpola simetri meletakkan fokusnya di tengah dan meletakkan unsur-unsurnya di bagian kiri sama dengan bagian kanan, ibarat pinang dibelah dua. Dua. Pola asimetri. Komposisi asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan di bagian kanan, tetapi memancarkan keseimbangan. 3. Pola bebas. Komposisi pola bebas meletakkan fokus dan unsur-unsurnya secara bebas, tetapi tetap memelihara keseimbangan. Dibandingkan dengan pola simetri, pada pola bebas ini, kesan keteraturan dan kesan formal sama sekali tidak terasa. Yang keempat, penerapan proporsi atau proportion. Secara kamus, proporsi berarti sesuai dengan porsi, sebanding dan berimbang. Artinya, takaran yang digunakan sudah cocok dan sebanding. Misalnya, Anda membuat masakan. 1 sendok garam atau 1 kuali gulai ikan disebut dengan sudah sesuai, sudah berimbang. Maka pemberian garam dengan 1 sendok disebut sudah proporsional. Yang kelima, penerapan irama atau ritme. Irama itu bisa diterapkan pada setiap unsur desain, mulai terhadap garis, bidang, bentuk, warna, dan seterusnya. Prinsipnya adalah jangan selalu membuat setiap elemen tersebut dengan ukuran yang sama dan dengan jarak yang sama. Berikan variasi terhadap ukuran, posisi, dan jaraknya agar efek bergerak terjadi. Yang
keenam, ada penerapan penekanan atau emphasis. Untuk membuat titik fokus dalam desain web, jangan mengabaikan penggunaannya. Yang pertama yaitu garis. Buat emphasis dengan kontras. Jika banyak elemen horizontal, maka elemen vertikalnya menjadi titik fokus. Yang kedua yaitu warna. Jika sebagian besar elemen dalam desain berwarna gelap atau tidak bersuara, apapun yang berwarna akan menarik perhatian. Yang ketiga yaitu bentuk. Ketika sebagian besar bentuknya tidak beraturan, bentuk geometrisnya sangat menonjol. Yang keempat yaitu kedekatan. Ketika beberapa elemen dikelompokkan bersama dan satu dipisahkan dari grup, mata tertuju pada elemen individu. Yang ketujuh yaitu ada penerapan kesederhanaan atau simplicity. Sederhana bukan berarti harus sedikit, tetapi yang tepat adalah pas. Misalnya, untuk menggambarkan sebuah pasar, jika digambarkan hanya dengan objek satu orang tidak dapat disebut sederhana, karena suasana pasar tidak tergambarkan. Maka, sederhananya pasar barangkali memerlukan 5-10 orang. Yang kedelapan, ada kejelasan atau clarity. Jelas artinya mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak memiliki lebih dari satu arti. Prinsip kejelasan sesungguhnya lebih tepat untuk tujuan tata desain, karena desain adalah seni terapan yang ditujukan untuk kepentingan orang lain, di mana desain harus dapat dimengerti orang lain. Untuk desain komunikasi visual misalnya, suatu desain harus dapat dibaca dengan jelas, harus dapat dimengerti maksud isi sebuah desain tersebut. Yang kesembilan yaitu penerapan ruang atau space. Space yang dimaksud di sini merupakan area untuk kita menempatkan seluruh komponen desain kita. Dengan adanya space, kita akan bisa merasakan besar dan kecil, jauh dan dekat. Kenapa? Nanti Anda akan tahu sendiri. Sebagai contoh sederhananya, barang apa saja yang terdapat di ruang tamu Anda? Apakah semua barang tersebut penting?